Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan diwedar mengenai asma Kalasadat Khidir, karena semuanya pasti pernah menghadapi kesulitan masing-masing. Meski kadang-kadang kita merasa terpuruk, namun sesungguhnya tantangan tersebut membuat kita tumbuh semakin dewasa. Di mana dengan alasan itu, setiap kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan kita dengan cara untuk berusaha. Selain bekerja keras, kita juga harus diiringi dengan usaha batin dengan berdoa secara istiqomah, dan berpegangan kepada iman. Karena sudah seharusnya kita hakul yakin terhadap janji Allah akan selalu menyertai kita dalam segala hal. Seperti yang telah difirmankan, Ud'uni astajib lakum, maka asma ini salah satu wasilah yang tepat untuk membangun, membangkitkan, serta mendayagunakan energi spiritual dari kekuatan dahsyat yang tersirat dalam asror kitab. Dengan energi yang dahsyat ini, kepekaan batin akan semakin tajam, sugesti kian mengena, sehingga tutur kata akan berbisa. Asma ini mengarahkan kita agar senantiasa berusaha dan berserah diri kepada Allah dalam hal serta bentuk apapun. Karena sungguh segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini bisa dilewati selama berpegangan, meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dapat dipungkiri semakin dewasa semakin bertambah umur, maka kita akan bertambah sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengarungi kehidupan. Asma Kalasadat Khidir salah satu amalan langka dengan kelas tataran tingkat wahid. Dengan perantara asma ini insya Allah mampu mewujudkan asror yang ada pada semua kitab, baik tertulis maupun tidak, yang diturunkan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga dengan keberkahan semua kitab-kitab itu, bisa diambil dan diaplikasikan pada semua jenis hajat, dan guna menyelesaikan semua jenis masalah, juga terhindar dari semua jenis fitnah, godaan, dan rencana jahat setiap makhluk yang zolim. Dengan mendayagunakan dalam menancapkan amalan asma Kalasadat pada relung hati, sehingga mendarah daging, dan bisa difungsikan seperti harapan. Maka lakukanlah penyelarasan dengan didawamkan atau diwirid tiap tepat tengah malam atau nisful lail selama sepekan, dimulai malam hari kelahiran, atau boleh juga pada hari Jumat malam Sabtu, jika memungkinkan lakukan di tanah lapang, didahului dengan qiyamul lail kemudian lanjut dengan bertawasul, kemudian bakarlah wangian seperti buhur maghribi. Kemudian amalkan dengan diwirid 1000 kali ulangan, sambil diresapi wirid amalannya dan kalau ada pergunakan pakaian serba putih. Dengan menghadap arah dari Rijalul Ghaib, setelah dilaksanakan selama 1 pekan, maka istiqomahkan tiap malam dengan senantiasa menjaga arah Rijalul Ghaib di setiap mengamalkannya, bacalah asma ini 3 atau 7 atau 41 kali sebagai wasilah untuk mendayagunakannya. Adapun di antara fadilahnya insya Allah untuk 1. Meluluh lantahkan benteng dengan kekuatan seperti sambaran petir. 2. Untuk mengubah air menjadi es beku dan keras. 3. Untuk menguasai aji pantul yaitu musuh akan terjungkal dan terbanting tubuhnya. 4. Mempunyai tunggal walik, ilmu atau ajian yang digunakan lawan untuk menyerang maka akan berbalik menyerang pada dirinya. 5. Dapat berlari secepat pesawat terbang, perjalanan jauh bisa sampai dalam waktu singkat. 6. Dapat menguasai aji kuncian yaitu musuh akan berdiri kaku, tubuhnya sekeras kayu dan sulit untuk bergerak. 7. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh musuh akan rontok, musnah, hilang bila disambahnya, akibatnya musuh akan lumpuh di hadapan seketika, begitupun juga binatang buas yang sedang mengamuk. 8. Senjata tajam dan senjata api akan lumer, meleleh bila dipegang semua kekuatannya. 9. Kuat akan pukulan dan hantaman benda keras, dan tidak ada senjata yang mampu melukai. 10. Dapat meredam amarah lawan, atau seseorang yang mengamuk secara membabi buta. 11. Dapat menidurkan jin, setan, siluman dan sebangsanya hingga pulas tidak ingat apa-apa.
12. Lawan akan tunduk, takluk, serta hormat pada pengamal asma ini. 13. Untuk kekebalan, kulit wesi, tulang tembaga, otot kawat, daging pursani, anti bacok, iris, tusuk dan tembak. 14. Dapat menyalurkan kebal atau pelet pada orang lain lewat media air. 15. Dapat mengisi batu akik, sapu tangan, sabuk dan benda lainnya dengan tujuan yang dikehendaki. 16. Untuk peluntur ilmu kebal, anti bacok, anti tembak, serta anti iris. 17. Dapat membungkam mulut ular yang berbisa. 18. Untuk melindungi tanaman sehingga dijauhkan dari hama tikus, wereng, walang sangit, dan lainnya. 19. Untuk menangkap makhluk halus dan memenjarakannya dalam botol. 20. Yang berniat jahat pada pengamal asma ini akan celaka. 21. Untuk membuat lawan merasa ngeri dan takut. 22. Untuk semua senjata api yang digunakan lawan akan menjadikan macet ataupun rusak. 23. Dapat menguasai ilmu pancasona. 24. Bila menghadapi lawan akan terlihat menjadi banyak dan sulit membedakan mana yang asli. 25. Untuk anti cambuk, anti pukul dan benturan benda tumpul. 26. Untuk pukulan geledek, pukulan akan mampu menghancurkan batu besar sekalipun. 27. Akan mempunyai sahabat dari bangsa jin muslim dan siluman harimau putih agar turut dengan yang diperintahkan. 28. Untuk gerakan silat akan secepat kilat hingga lawan tidak mampu melihat gerakan jurus yang dimainkan. 29. Untuk jari-jari dan telapak tangan akan sekuat dan sekeras baja hingga mampu meremukkan atau membengkokkan atau mematahkan senjata lawan. 30. Dapat menguasai aji bayu braja, tiupan ke tubuh lawan akan membuat kepanasan yang luar biasa. 31. Akan mampu mengeluarkan racun goib, sehingga semua lawan akan ambruk karena menghisap asap beracun goib. 32. Membuat mata lawan akan merasa silau dan tidak bisa melihat kehadiran. 33. Dapat menghadirkan angin puting beliung agar menerjang lawan serta merobohkan pohon dan bangunan. 34. Dapat melihat makhluk halus seperti jin, setan, siluman dan sebangsanya. 35. Dapat menghilangkan isian sabuk, ajimat, batu akik, dan lain sebagainya. 36. Dapat difungsikan sesuai niat dan tujuan seketika, biiznillah. Inilah asma kalasadat Khidir. Dihafalkan kemudian diwiridkan sesuai petunjuk dan tata caranya. Bismillahirrohmanirrohim. Katabat, Jabbar, Kana. Katabat, Jabbar, Kana. Katabat, Jabbar, Kana. Katabat, Jabbar, Kana. Kajian. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mumin ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Yang dimaksud dengan doa yakni permohonan untuk mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari mudorot. Berdoa merupakan suatu ibadah, bahkan ia adalah isi ibadah itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits syahih serta ayat ini juga merupakan dalil tentang hal ini, karena Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, kemudian melanjutkan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yakni dari berdoa kepadaku.
Dengan ini barang siapa yang memohon dari orang-orang mati untuk memenuhi kebutuhannya serta mendatangkan kepadanya manfaat dan menjauhkan dari mudorot, maka ia telah menyembah mereka dengan doanya itu dan dengan sangkaannya bahwa mereka mengetahui hal goib serta mempersembahkan sesuatu yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah. Dan berdoa kepada selain Allah tidak memberi manfaat sedikit pun bagi orang yang berdoa itu, sebab yang mampu mengabulkan doa hanyalah Allah, dan Dia telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya, dan menjanjikan kepada mereka akan mengabulkannya, dan janjinya pasti benar. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yakni dari berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini merupakan ancaman keras bagi orang yang enggan berdoa kepada Allah karena kesombongannya. Maka wahai hamba-hamba Allah, sampaikan dan sandarkanlah segala keinginan dan permohonan kalian kepada Zat yang memerintahkan kalian untuk menyampaikan doa kepadanya, dan yang telah menjamin kalian untuk mengabulkannya, sebab Dialah yang Maha Pemurah yang mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, dan murka terhadap orang yang enggan meminta karunia-Nya yang agung dan kekayaannya yang luas. Baik itu mengenai kebutuhan dunia maupun akhirat. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askor, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Demikian widaran tentang Asma Kalasadat Sayyidina Khidir. Semoga ada keberkahan serta dimudahkan dalam segala urusan dan keinginan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.